Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya Allah ya Razzaq, ya Rahman ya Rahim, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali ke dalam pelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyibah, dan amal-amal yang diterima di sisimu. Thayyib. Nabda darsana al-an fi at-takhim. Sofah Sabah Wasalasin. Tolong facecam-nya dinyalakan semuanya lah. Facecam. Torikohnya nanti seperti biasa, Ustadz baca, Amis Ustadz baca, antum, nanti beberapa orang Ustadz sebut, kemudian Ustadz terjemahkan kalimat-kalimat yang goroib, yang ada kalimat-kalimat yang goribahnya, kalimat yang tidak antum pahami, atau kalimat-kalimat asing. Taib. At-takhimu. Semuanya facecam-nya dinyalain. Facecam-nya semuanya dinyalain, tolong. Baik. At-takhimu. Yufaddilu katsirun minan nas at-tarwiha kharijal buyuti haitsu yaqduna al-waqta fi mukhayyamatin wa yakhtalifu al-waqtu alladhi yaqdihi an-nasu fil mukhayyamat faqad yakunu lailatan wahidah wa qad yakunu iddata asabi' wa yakhtalifu al-makanu faqad yakunu ala syafi'il bahri aw fil barri aw fil ghabati aw fis sahra'i aw bainal jibali haitsul hawa'un naqi yakhrujun nasu ayyamal utlati ilal barri wa yansibuna fi makani tarwihi al qiyam wa yahmiluna ma'ahum at-ta'ama wasyarab wa wasailat tarwih wa yufaddilu fariqum minan nas an yakuna qariban min syatil bahri haitsu yumarisuna sibaha wa anwa'ar riyadatil ukhra wa yastaduna samaka wa yufaddilu ba'dun nasi musyahadatat tuyur awit taswir awil masya yahmilun nasu ma'hum ilal barri khiyaman wa malabisa wa katsiran minat ta'am wa ba'dun nasi yu'idduna at-ta'ama fi buyutihim wa yad'unahu fi awanin wa hunaka man yufaddilu i'dadat ta'ami fil mukhayyamat wa yahmilun nasu ma'ahum al-ma' idza lam yakun fil makan ma'un. Baik. Tadi sudah dibacakan Mas Puji, Ustadz Puji udah ngirim ke grup nggak? Ustadz kasih tahu suruh baca halaman 37. Nanti satu-satu mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita baca terus kita terjemahkan. Kemudian kita belajar kaidah nahwu yang setelahnya. Belajar la nahiyah. Coba Muhammad Zaidan Atallah baca. Muhammad Zaidan. Nah, Ustaz. Sampai al-hawa'un naqi. Yufaddilu katsirun minan nasi tarwiha kharijal buyut haitsu yaqdina al-waqta fi mukhayyimat wa yakhtalifu al-waqtu alladhi yaqdihi an-nasu fil mukhayyimat. Baik. Faqad yakunu lailatan wahidah wa qad yakunu iddata asabi' wa yakhtalifu al-makan faqad yakunu ala syati'il bahr aw fil bar aw fil ghabah aw
أو في الصحراء أو بين الجبال حيث الهواء النقي. Baik. Terus setelahnya, Masya Allah Zaidan, Masya Allah, Muklas Karib. Muklas Karib. Muklas Karib. نعم. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر وينصبوا في مكان الترويه الخيام ويحملون معهم الطعام والشراب Syarab bilfat. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى ويصطادون السمك. ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي التصوير أو المشي. Ya. Terus setelahnya Oka Priyadi. Muklas Karib bagus juga. Oka Priyadi. Oka Priyadi PSCAM-nya diaktifkan. Ini hadir loh. Ya. Tafadhol ya Oka. Setelahnya Fakroh Ba'daha. Paragraf setelahnya. Tadi temannya baca memperhatikan nggak? Ayo, di mana tadi? Halaman 37. Makanya PSCAM-nya diaktifkan, jangan tidak diaktifkan lah. Halaman 37. Yahmilun nasa. Itu. Sudah. Oka. Baca, Iqra. Sampai terakhir. Dari awal kata. Lain. Paragraf terakhir. Yahmilun nasu ma'ahum. Sampai akhir. Yahmilun nasu ma'hum ilal barri qiyaman amalabis wa kasiran minat ta'ami abadun nasi yu'iduna ta'ama fi buyutihim wa yada'unahu fil awani hunaka man yufaddilu al-i'dadat ta'ami fil muqayyimati wa yahmilun nasu ma'ahumul ma' idza lam yakun fil makani ma'un. Baik. Dari awal lagi. Dari awal Raihan Akbar Firdaus. Raihan Akbar Firdaus. 3 orang lagi. Raihan Akbar Firdaus. Ya. Baca. Yufaddilu katsirun minan nasi tarwiyah. Facecam-nya dinyalain. Gak apa-apa. Jangan dimatiin. Ya, Yufaddilu katsirun minan nasi tarwiha kharijal buyut haitsu yaqdunal waqta fi mukhayyamat wa yakhtaliful waqtul ladzi yaqdihin nasu fil mukhayyamat faqad
faqad yakunu lailatan wahidah wa qad yakunu iddata asabi'a wa yaktaliful makan faqad yakunu ala syati'il bahr au fil bar Baik. au fil khobah au fis suhra au bainal jibal haisul hawaun naqi. Baik. Selanjutnya Sayyid Hasan Al-Fatih. Sayyid mana Sayyid? Meeting biar masih bisa. Syatir Goni. Paragraf setelahnya. Yakhrujun nasu ayyamal utlah ilal barri wa yansibuna fi makanit tarwih al-khiyam wa yahmiluna ma'ahumul ta'am wa syirab wa wasa'il tarwih wa yufaddilu fariqun minan nas an yakuna qariban min syati'il bahri haitsu yumarisuna nasibahah wa riyadah al-ukhra wa yastaduna samak wa yufaddilu ba'dun nasi musyahadatan tuyuri awit taswir awil masya. Allah, bagus. Selanjutnya Fikri terakhir. Fikri Ramadhani. Elektronnya 56. Nah, kita konfigurasikan 2, 8, 8 Fikri, basecamp-nya diaktifkan. Fikri Ramadhani. itu mendekati berapa? Fikri, Ikro. Nggak mau dapat nilai kah? Baik, Muhammad Nabil Hazimi. Qiyama wa malabisa wa katsiran minat ta'ami wa ba'dun nasi yu'idduna at-ta'ami fi buyutihim yu'idduna at-ta'ama fi buyutihim wa yad'unahu fi awanin wa hunaka man yufattilu i'dadat ta'ami fil mukhayyimati wa yahmilun nasu ma'ahumul ma'a idza lam yakun fil makani ma'un. Baik, Masya Allah. Nabil, Masya Allah. Baik, Ustaz, artikanlah at-takhim. Artinya perkemahan. At-takhimu, perkemahan. Yufaddilu katsirun minan nas at-tarwiha kharijal buyuti. Yufaddilu mengutamakan, kebanyakan manusia mengutamakan liburan atau istirahat di luar rumah-rumah mereka. Haitsu yaqdunal waqta fi mukhayyamatin, di mana mereka menghabiskan waktu tersebut di dalam perkemahan-perkemahan. Wa yaqtaliful waqtul ladzi yaqdihin nasu fil mukhayyamat. Jadi waktu mereka itu berbeda dalam menghabiskan waktu di dalam kemah-kemah. Katanya faqat yakunu lailatan wahidah, bisa jadi satu hari malam, atau
Waqad yakunu iddat asabi, atau beberapa minggu. Iddata itu beberapa. Asabi mufraduhu usbu'. Asabi mufraduhu usbu'. Jadi bisa jadi beberapa minggu. Jadi manusia itu berbeda-beda dalam menghabiskan waktunya. Ada yang cuma 1 malam, ada yang juga beberapa minggu. Jadi tergantung kepada manusia tersebut. Kemudian di sini wayah tadiful makan, dan beda-beda juga tempatnya. Orang-orang itu menghabiskan waktunya. Faqad yakunu ala syatil bahr. Jadi berkemah bisa menjadi di pantai. Orang-orang bisa berkemah di pantai. Syatil bahri, syati itu artinya pinggir. Syawati, syati mufraduhu syati, jam'uhu syawati. Kemarin sudah dikasih tahu kan syati jamaknya syawati. Ini artinya pinggir. Karena dimasuki oleh al-bahar, jadi mudhaf ilaih, jadi pinggir pantai. Kemudian atau fil barri, al-barri itu daratan. Di daratan. Ada yang di pantai bikin kemah, ada yang di daratan. Kemudian au fil ghabah. Al-ghabah itu hutan. Hutan. Ada yang di pinggir pantai, ada yang di daratan, ada yang di hutan. Au fis sohro. Sohro itu padang pasir. Sohro padang pasir. As-sohro padang pasir. Dicatatlah. Kalau yang nggak tahu dicatat. Au bainal jibali, atau di antara kedua gunung. Haisul hawaun naqi, di mana al-hawa itu udara. Hawaun udara. Naqiyun jernih. An-naqi jernih. Jadi dia berkemah di antara gunung. Kenapa? Karena di situ terdapat udara yang jernih atau segar. Jadi yang pertama tadi ada yang berkemah itu beda-beda waktunya, ada juga yang beda-beda tempatnya, tergantung selera masing-masing. Yakhrujun nasu ayyamal utlati ilal barri. Manusia pergi pada hari-hari liburan ke daratan. Wa yansibuna fi makanit tarwih al-khiyam. Khiyam jamak dari khaimah atau kemah. Khaimatun jamaknya khiyam. Artinya kemah. Jadi mereka mendirikan pada tempat-tempat untuk istirahat itu kemah-kemah. Wa yahmilu namahumut ta'am wasyarab, dan mereka membawa sedikit makanan dan minuman. Dan mereka membawa makanan dan minuman. Wa wasailat tarwih. Wasail jam'u min wasilah. Wasilah itu artinya sarana. Sarana untuk beristirahat. Wasilah jam'uhu wasail. Wasilah mufraduhu wa jam'uhu wasail. Wasilah jamaknya wasail. Sarana. Dan sarana-sarana untuk istirahat. Wa yufaddilu fariqun minan nas ay yakuna qariban min syatil bahri. Dan kemudian sebagian kelompok dari manusia itu mengutamakan berkemah dekat dengan pantai. Haitsu yumarisu nasibahah, di mana mereka belajar untuk berenang, asibah berenang, wa anwa ar-riyadatil ukhra, dan macam-macam olahraga-olahraga yang lain. Kemudian wa yastaduna samak. Istoda, yastodu itu artinya memancing. Istoda
Istada, yastadu. Istada, yastadu, memancing. Memancing as-samaka itu ikan, wa yufaddilu ba'dun nasi musyahadatat tuyur, dan sebagian manusia lagi mengutamakan untuk musyahadah artinya melihat musyahadah, melihat, at-tuyur jamak dari ta'ir, burung. Ta'irun jamaknya tuyur, ta'irun jamaknya tuyur, artinya burung. Ta'irun jamaknya tuyur, itu artinya burung. Tuyurun. Kemudian wat awit taswiro, at-taswiro itu gambar. At-taswiro gambar. Jadi ada yang melihat burung-burung. Jadi ada yang melihat burung-burung, ada juga yang foto-foto. Taswiro itu artinya foto-foto atau gambar, menggambar orang. Kemudian awil masya, al-masya itu berjalan. Masya yamsi, masyan, artinya berjalan. Lelet kah ininya? Pun kita. Oh, tayyib. Kemudian yahmilun nasu ma'ahum ilal barri khiyaman. Manusia membawa bersama mereka ke daratan itu khiyaman, kemah-kemah, wa malabis, dan juga baju-baju. Kemudian wa katsiran minat ta'am, dan banyak dari makanan-makanan. Wa ba'dun nas yu'idduna ta'am. Adda yu'iddu artinya menyiapkan. Adda yu'iddu. A'adda yu'iddu. I'adatan. Artinya menyiapkan. A'adda yu'iddu i'adatan artinya menyiapkan. Dan sebagian dari manusia menyiapkan makanan-makanan fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, wa yad'unahu fi awanin. Wada'a yad'u artinya meletakkan. Awanin mufraduhu aniyah. Awanin mufraduhu aniyah. Aniyah itu bejana. Aniyah jamaknya awanin. Artinya bejana. Aniyah mufraduhu wa jam'uhu awanin. Jadi sebagian manusia itu menyiapkan makanan-makanannya di rumah mereka. Kemudian wa yad'unahu fi awanin, dan mereka meletakkannya di bejana-bejana atau tempat-tempat. Awanin itu mufradu aniyah. Jamaknya awanin. Kemudian wa hunaka man yufaddilu i'dada ta'ami fil mukhayyamat, dan di sana juga ada yang menyiapkan makanan-makanan di perkemahan. Wa yahmilun nasu ma'ahumul ma', dan manusia membawa air bagi mereka, idlam yakun fil makani ma'un, apabila di sana di dalam perkemahan di situ di hutan tidak ada air, maka manusia membawa air. Cobalah, ini udah lancar kah itunya? Sudah lancar kah? Sudah. Coba musyarakah. Yang musyarakah, Ustadz coba bikin kalimat mufidah. Bikin kalimat mufidah.
Coba dari kata buyut. Ahmad Royan Kausar. Ahmad Royan Kausar. Ahmad Royan Kausar. Bikin kalimat mufidah dari buyut. Bikin kalimat mufidah dari buyut. Baitun, jamaknya buyut. Apa artinya? Bikin kalimat mufidahnya. Bikin kalimat. Buat nilai musyarakah. Nanti Ustaz panggil satu-satu. Nggak bisa. Royan, besarin suaranya. Royan, besarin suaranya. Buyut. Bikin kalimat dari kata buyut. Halaman 37. Tetap halaman 37, akan tetapi Ustadz suruh bikin jumlah mufidah. Bikin kalimat dari kata buyut. Si Ahmad Royan. Ahmad Royan. Bisa lah. Enggak. Buat nambah nilai antum. Musyarakah. Buyutun. Bikin jumlah mufidah. Nggak bisa? Nggak bisa. Gampang loh. Bikin kalimat dari kata rumah. Tapi pakai bahasa Arab. Coba. Udah kelas 8 ya, ayo harus bisa tuh. Mufradatnya udah banyak. Buyutun. Nggak bisa. Baik. Bagas Pratama. Bagas. Bikin kalimat mufidah dari buyut. Jangan di buku, jangan di buku. Bikin sendiri. Ke bahasa Arab. Buyutun. Mufradnya baitun. Jamaknya buyut. Artinya rumah. Artinya rumah. Bikin kalimat mufidah. Baitun, buyutun. Jamak dari baitun, buyut. Bisa nggak? Bisa. Coba. Fabian. Bikin kalimat dari buyut. Bikin kalimat pakai bahasa Arab. Hadza buyutun jadidah. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun jadidah. Baik. Nah, itu aja gampang kan? Fabian aja bisa. Yang lah. Masa dia nggak bisa tadi? Terus khiyam.
Khiyamun. Coba Rafi Ikhbar. Rafi Ikhbar. Rafi. Khiyam. Bikin jumlah mufidah dari khiyam. Khiyamun. Khiyam. Khiyam itu kemah. Mufradnya khaimah, jamaknya khiyam. Jamaknya. Sahel ya, akhi. Mudah. Kan udah banyak mufradat yang dihafal. Masa nggak bisa? Pakai bahasa Arab ngomong, ayo. Uridu. Macet ya? Uridu kiamun kabihun. Uridu khiyaman. Karir. Kabiho. Karir. Uridu kiamun kabiho. Ah, toyib. Itu kalaunya objek maf'ul bih. Uridu khiyaman bukan khiyamun. Kenapa bukan khiyamun? Karena itu maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya mansub. Uridu khiyaman. Subjek predikat dalam uridu. Khiyaman itu adalah objek atau maf'ul bih. Kabirah itu na'at. Baik, Masya Allah. Yang penting udah bikin. Rapi. Terus yastodu artinya memancing. Coba bikin mahatir. Istoda yastodu. Mahatir adalah mahatir. Bikin kalimat dari yastodu. Pakai bahasa Arab. Pakai facecam. Mahatir. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Lanjut. Ini buat nambah nilai antum. Muhammad Bilal Putra Garsya. Nggak ada. Coba Oka Priyadi. Bikin kalimat mufidah dari yastodu. Yastodu. Nah, bikin jumlah mufidah dari yastodu. Macet. Ayo keluarkan mufradatnya yang udah dihafal. Yastodu itu memancing artinya. Banyak ya, akhi. Kan udah kita artikan satu-satu tuh, mulai dari awal, dari wahdatul ula sampai seru sekarang. Udah banyak mufradatnya. Kosakatanya udah banyak. Ustadzin yastoru ya Ustadz. Karir. Irfa sautaka ya akhi. Irfa sautak. Angkat suaramu.
likai Ista'zin. al-akharun, supaya yang lain mendengar. Ista'zin. Yastaru. Ya Ustaz. Yastodu ya Ustad. Ya Ustadu ya Ustad ke. Yastodu itu domirnya huwa, mustatir. Itu huwa. Bukan perintah, bukan fil amar. Yastodu ya Ustad. Yastodu itu dia, domir dia. Gak apa-apa. Jangan takut. Ayo bikin. Yastaru berarti ya Ustaz. Coba ganti aja kalimatnya dari gobah. Gobah artinya hutan. Gobah. Saya pergi ke hutan. Saya berkemah di hutan hari Sabtu. Tinggal bikin kalimat bahasa Arabnya aja. Ana zahibu ila gobah. Nah, Toyib. Dah. Bisa itu. Kenapa takut? Jangan malu. Ungkapkan bahasa Arab antum banyak semuanya. Antum udah belajar banyak bahasa Arab. Harus diungkapkan. Toyib. Ustaz, ke pelajaran yang kemarin. Ada yang lupa? Kemarin an-nida, panggilan itu terbagi 3. Ada yang lil ba'id. Kita ulang yang pelajaran kemarin halaman 35. Kemarin an-nida itu ada yang lil ba'id, lil qarib, sama lin nadbah. Adapun sekarang kita mempelajari tentang sisanya i'rabnya. Jadi kalau nya mufrad, misalkan mufrad itu maksudnya yang bukan mudhof ilaih. Contoh, ya Fatimatu idhabi. Ya Fatimatu idhabi. Fatimah di sini dhammah. Jadi al-munada, munada kemarin ismul munada atau isim yang dipanggil. Ini harfun nidanya, ini ismul munadanya. Ismul munada ini mabniun 'alad dhamm. Mabniun 'alad dhammi. Apa itu mabni? Harokat terakhirnya tidak berubah-ubah. Jadi mabni 'alad dhammah, 'alad dhammi. Jadi kalau nya bukan mudhof itu barisnya dhammah. Kalau yang bukan mudhof itu barisnya dhammah. Misalkan ya aliyu. Ya aliyu. Ya aliyu. Di sini barisnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu bagaimana, Tat? Apa contohnya? Contohnya misalkan Abdullah. Abdullahi. Ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Misalkan kitabul masjid. Kitabul masjidi. Nah, ini mudhof juga. Mudhof itu kata yang disandarkan kepada kata sebelumnya. Ini misalkan kitab masjid. Maksudnya kitab punya masjid. Abdullah, hamba Allah. Kemudian kursiyul fasli.
Kursiyul fasli ini mudhof juga. Mudhof itu artinya yang disandarkan kepada kalimat sebelumnya. Ini kursi milik kelas, kursi kelas maksudnya. Nah, jadi kalaunya bukan mudhof, bukan yang seperti mudhof, nama atau misalkan orang, misalkan auladu, ya auladu. Nah, ini baris belakangnya dhammah. Baris belakangnya dhammah daiman. Mabniun ala dhammi. Mabni itu apa? Tidak berubah. Harokat belakangnya atau huruf belakangnya tidak berubah. Adapun misalkan seperti tadi mudhof, kita coba lihat di dalam kitab itu ya Zainabu, ya auladu, ya Fatimatu, ya Badru. Akhir kalimat semuanya dhammah. Kalau bukan mudhof. Intinya kalau bukan mudhof itu pembacaannya dengan menggunakan dhammah akhirnya di ismul munadanya. Pada ismul munada itu harokat akhirnya dhammah. Ya Fatimatu, ya auladu, ya ustadzu, ya ghaniyu, ya kabiru. Pokoknya semuanya itu dhammah kalau bukan mudhof. Mudhof itu yang seperti tadi Abdullahi, Kitabullahi, Kursiyul fasli yang terdiri dari dua kalimat tapi maknanya satu. Misalkan kayak tadi Abdullah, hamba Allah, kursi kelas, Kursiyul fasli, kemudian Kitabul masjid, kitab masjid. Kalimatnya dua tapi maknanya satu. Nah, itu mudhof. Kalau yang selain bukan mudhof seperti Zainab, Fatimah, aulad, itu baris belakangnya dhammah. Lihat di buku halaman 35. Ya Zainabu, ya auladu, ya Fatimatu, ya Badru. Itu semuanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena bukan mudhof. Mudhof itu yang tadi dua kalimat tapi satu makna. Secara singkatnya. Pahamlah? Nah, kemudian dari nomor 5 sampai nomor 8 itu baru mudhof. Kalau mudhof dia mansubun bil fathi. Kalau mudhof dia mansub dengan fathah. Misalkan ya sa'iqa, ya sa'iqas sayarah. Tamahal. Wahai pengendara mobil, pelan-pelanlah. Sa'iqas sayyarati ini mudhof. Garis harokat setelah huruf ya itu mansub. Kalimat setelah ya di ismul munada itu mansub. Jadi ya sa'iqas sayyarati atau ya Abdullahi, ya Abdullahi. Ah, ini juga mansub. Kenapa mansub? Karena dia mudhof ilaih. Berbeda dengan ini. Kalau ini enggak mudhof ilaih. Kalimatnya tidak ada sandaran setelahnya. Misalkan ya Fatimatu, ya Aliyu, ya auladu. Dia tidak mudhof, makanya dia mabni ala dhamm. Al ismul munada itu kalaunya bukan mudhof ilaih, barisnya adalah dhammah di belakangnya semua. Ya Farisu, ya Fabianu, pokoknya belakangnya dhammah. Adapun mudhof ilaih, misalkan ya sa'iqas sayyarati, seperti sa'iq, di sini harokatnya tidak dhammah, melainkan fathah. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Ini juga mudhof ilaih. Karena kalimatnya mudhof ilaih. Nah, jadi misalkan antum ngomong atau bikin kalimat yang mudhof ilaih itu baris setelah ya, baris kalimat setelah huruf ya itu harokatnya fathah. Adapun yang bukan mudhof itu dhammah. Contoh ya auladu, ya ustadzu, itu tidak mudhof, bukan mudhof ilaih. Kalau misalkan mudhof ilaih, misalkan seperti ya tullabal fasli,
ya tullabal fasli, wahai murid-murid kelas. Itu mudhaf. Jadi garis atau harokat dari ismul munadanya itu fathah, selalu fathah. Atau mansub. Mansub itu banyak. Ada fathah, ada alif, dan lain-lain. Pokoknya alamat i'rabnya itu mansub, fathah, dan yang lain. Misalkan lagi, ya sa'iqas sayyarati tamahal. Wahai pengendara motor, pengendara mobil, pelan-pelanlah. Sa'iqas sayyarah ini mudhaf ilaih, pengendara mobil. Tapi maknanya tetap satu. Intinya kalau mudhaf ilaih itu barisnya fathah setelah ya. Kalau bukan mudhaf ilaih, itu barisnya dhammah. Paham? Ada yang kurang paham? Ada yang belum paham? Kita lanjut ke pelajaran setelahnya. Halaman 39. Halaman 39. Halaman 39. La nahiyah. La nahiyah. Ini sudahlah. Intinya kalau bukan mudhaf itu dhammah. Kalimat habis ya itu dhammah belakangnya. Adapun kalau mudhaf itu kalimat harokat belakangnya itu pakai fathah. Ini mudhaf nih. Satu makna tapi dua kalimat. Ini juga satu makna tapi dua kalimat. Pahamlah? Saya hapus. Jadi misalkan kalau memanggil orang, kalau dia mudhaf itu harokatnya fathah. Para harokat ismul munadanya fathah. Kalau misalkan dia bukan mudhaf sendiri, itu memanggilnya pakai dhammah. Ya mukhlas, ya mukhlasu, ya rafifu. Tuh belakangnya dhammah. Adapun misalkan mudhaf ilaih, misalkan ya tullabal fasli. Tullabal fasli itu mudhaf, itu barisnya fathah. Kemudian sedikit tentang la nahiyah. Apa itu la nahiyah? La nahiyah itu artinya la yang melarang. La melarang. Fihil mana? La nahiyah. La nahiyah. La nahiyah fungsinya lil mana'. Lil man'i. Artinya larangan. Larangan. Kita kemarin sudah belajar la nafiyah. La nafiyah itu apa artinya? La untuk meniadakan, manfi. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Nah, la nafiyah ini fungsinya apa? Ini lin nafi. Untuk meniadakan, untuk tidak mengadakan sesuatu. Tidak meniadakan. Jadi fungsinya la nahiyah sama la nafiyah itu sama dalam kalimat. Kita tidak bisa membedakan antara la nahiyah sama la nafiyah kecuali dengan beberapa perbedaan antaranya. La nahiyah itu untuk yang pertama tolab. Tolab. La ta'kul khubza. La ta'kul khubza. Jangan kamu makan roti. Adapun la nafiyah itu tidak ada tolabnya. La tolab. Nah, ini perbedaannya lah. La nahiyah sama la nafiyah. La nahiyah itu artinya larangan. Jangan kalau bahasa Indonesia jangan. Adapun la nafiyah itu tidak meniadakan. Nafiyah itu artinya meniadakan, adapun nahiyah itu melarang, jangan. Perbedaannya apa, Ustaz? La nafiyah sama la nahiyah. La nahiyah di dalamnya ada talab, ada permintaan. Contoh,
La taqul khubza, jangan kamu makan roti. La tuakhir as-shalah, jangan kamu mengakhirkan sholat. Di dalam kalimat tersebut terdapat permintaan dari mutakallim, dari pembicara kepada mukhatab, kepada lawan bicara. Sedangkan kalaunya la nafiyah itu tidak ada permintaan dari siapapun. Misalkan la uhibbu as-sayyarata. Nah, la uhibbu sayyarata, la di sini la nafiyah. Kenapa la nafiyah? Karena tidak ada tolab di dalamnya. Saya tidak suka mobil. Saya tidak suka mobil. Ini la apa? La nafiyah, bukan la nahiyah. Adapun la nahiyah itu di dalamnya ada tolab, ada permintaan. Ada permintaan dari mutakallim. Contoh, la tamsi ila syati. La tamsi ila syatiin. La tamsi ila syatiin, jangan kamu berjalan ke pinggir. Jangan kamu berjalan ke pinggir. La di sini ini la nahiyah. Karena ada tolab di dalamnya, ada permintaan. Jangan kamu berjalan di pinggir. Adapun dengan la nafiyah, itu meniadakan. La uhibbus sayyarah, saya tidak suka mobil. Jadi perbedaannya, la nahiyah, fihi tolab, di dalamnya ada permintaan. Artinya jangan. Adapun la nafiyah, itu meniadakan. La uhibbus sayyarah, saya tidak menyukai mobil. Jadi di dalamnya tidak ada tolab. Yang pertama perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua antara la nahiyah dan la nafiyah itu adalah la nahiyah memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Apa itu majzum, Ustaz? Majzum itu mensukunkan atau disukunkan. Fi'il mudhari'nya disukunkan setelah la nahiyah. Contoh, misalkan la taqul khubzan. Jangan kamu makan roti. La di sini la nahiyah. Kenapa la nahiyah? Karena kalimat setelahnya atau fi'il setelahnya itu majzum, sukun. Jadi la nahiyah itu memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya, mensukunkan fi'il mudhari' setelahnya. La nahiyah itu fungsinya memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Adapun la nafiyah nah, la nafiyah itu tidak memajzumkan. La adhabu ilas suqi. Nah, di sini kalaunya misalkan la nafiyah itu marfu. Tidak ada istilah majzum, tidak ada istilah mensukunkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi perbedaannya la nahiyah itu memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. Misalkan la taqul khubzan, jangan kamu makan roti. Taqul di sini majzum. Kenapa majzum? Karena dimasuki oleh la nahiyah. Adapun la nafiyah ini tidak memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi harokatnya dhammah. Paham?
Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Tadi memazumkan tadi apa, Ustaz? Memajazumkan tadi apa artinya? Mensukunkan. Mensukunkan kah? Mensukunkan fi'il mudhari setelah la. Jadi setelah huruf la, fi'il mudhari'nya itu sukun. Fi'il mudhari'nya setelah la itu sukun. Bahasa Arabnya itu dimajizumkan, memajizumkan. Jadi majizum itu asalnya itu sukun, tapi nanti banyak cabangnya. Intinya fi'il mudhari setelah huruf la itu majizum. Untuk yang la nahiyah, jangan kamu pergi. La tadhab, la tadhab. Huruf akhirnya harokatnya sukun. Adapun misalkan la nafiyah, la meniadakan itu belakangnya itu dhammah. La adhabu ila suqi. Belakangnya itu dhammah, bukan sukun. Paham? Khalid Al-Bahri pahamlah? Takang tanya. Khalid paham? Rapip pahamlah? Baik. Ustadz, nanti untuk pertemuan setelahnya lah, Ustadz ralat. Itu bukan ujian tengah semester, tapi ujian harian buat nambah nilai kalau ada yang kurang. Soalnya cuma sedikit. Hari Sabtu. Bacai dari yang pertama dan yang kedua sampai habis. Dari halaman awal sampai la nahiyah. Ustaz cukupkan sampai di sinilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.